Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan coba lanjutkan materi yang kemarin Bapak share. Kalau misalkan yang kemarin uh, kita berawal dari menganalisis lagu Vina Vanduwinata yang akhirnya kalian mencoba membunyikan beberapa chord yang membentuk lagu tersebut, dengan harapan kalian memiliki pengalaman bagaimana caranya membunyikan. Terlepas Bapak tidak mengharapkan kalian memiliki ekspektasi yang muluk-muluk ya, yang terpenting buat Bapak pribadi, kalian memiliki pengalaman memainkan alat musik, spesifikasinya dengan gitar. Kenapa dengan gitar? Karena gitar Bapak pikir alat yang populer dan mudah didapatkan dibanding dengan alat musik yang lainnya seperti piano ataupun biola ataupun alat-alat musik yang agak mahal. Dan Bapak pikir kalau misalkan gitar ini mudah untuk didapatkan. Makanya Bapak pilih alternatif untuk materi musik ini, gitar sebagai alat yang bisa kalian mainkan. Nah, sedikit Bapak ulas dari materi yang udah Bapak share, yang berbentuk Word ya kemarin ataupun PDF, mengenai musik. Seperti apa musik? Sederhananya, kalau misalkan kita berbicara mengenai musik itu bagaimana caranya kita mengelola nada sehingga menghasilkan kesan tertentu. Kalau misalkan kalian sadari dari beberapa musik yang kalian dengarkan, apakah itu di televisi, radio, Spotify ataupun YouTube, sadar ataupun tidak, di dalamnya hanya ada elemen bunyi dan henti, bunyi dan diam. Nah, sehingga sederhananya musik itu bagaimana caranya mengelola bunyi. Hitut oge bunyi, hitut pun bunyi. Ketika hitut dikelola dengan baik, di dalamnya ada ritmik, terus menghasilkan melodi dan harmoni yang menjadikan kesan tertentu, itu pun udah menjadi bagian dari musik sebetulnya. Nah, ketika berbicara musik ada elemen-elemen yang membentuk di dalamnya. Seperti apa elemen-elemen yang membentuk musik? Yang pertama, jelas ketika berbicara musik, elemen utama yaitu suara, di mana suara berbicara mengenai aspek-aspek dasar dalam musik. Biasanya dijelaskan dalam pitch atau tinggi rendahnya nada. Terus ada durasi, berbicara mengenai berapa lama suara itu ada. Terus di dalamnya cakupan suara itu ada intensitas. Terus ada timbre itu warna dari suara. Misalkan Iwan Fals memiliki karakter suara yang agak sedikit kasar, Chrisye memiliki karakter suara yang agak lembut. Itulah yang masuk dengan timbre atau warna dari suara. Itu elemen yang pertama, elemen suara. Elemen yang membentuk musik berikutnya, elemen dasar musik, yaitu ritmik, di mana ritmik ini berbicara mengenai pergantian panjang pendek, tinggi rendah, keras lembut nada atau bunyi dalam suatu rangkaian musik. Nah, misal itu atau kalau misalkan Bapak masukkan ke sebuah komposisi lagu, Bapak kasih sampel.
itulah yang dimaksud dengan ritmik, yang di dalamnya ada pergantian panjang pendek, tinggi rendah, keras lembut nada atau bunyi dalam sebuah rangkaian musik. Yang berikutnya melodi, di mana melodi ini adalah serangkaian nada yang bervariasi pitch dan durasinya yang membentuk suatu ide musikal yang terdengar menyenangkan. Kan ini bunyi. Nah, ketika dirangkai dan di manage secara baik, bunyi ini akan menghasilkan sebuah melodi. Itulah yang dimaksud dengan melodi. Yang kemudian tentu ketika kita mengkombinasikan dari suara, dari ritme, dari melodi yang nantinya akan menghasilkan sebuah harmoni. Apa yang dimaksud dengan harmoni? Harmoni itu merupakan elemen musik yang diwujudkan dari 2 atau 3 suara yang dibunyikan secara bersamaan. Yang kemarin kalian coba, kalian memainkan akord, itu secara tidak langsung kalian udah membentuk harmoni. Itu jadi C. Ketika dimainkan secara bersamaan membentuk sebuah harmoni. Ya seperti hanya kalau misalkan kalian lihat di TV atau di YouTube, ketika personil band yang satu memainkan bass, yang satu memainkan drum, yang satu memainkan gitar 1, gitar 2, ketika dimainkan secara bersama-sama yang membentuk sebuah harmoni yang nantinya ketika dikombinasikan secara baik dengan cara beragam, nanti akan terdengar sebuah nada interval, akord, dan akan menghasilkan kesan tertentu yang dimainkan secara bersama-sama. Itu apakah nantinya menghasilkan kesan sedih, kesan bahagia, kesan cinta dan lain sebagainya. Nah, mungkin secara umum itulah musik. Bapak jelaskan yang bagian awal, yang bagian dasar sebagai pengantar kalian dalam bermain musik. Nah, yang kemudian untuk tugas berikutnya, kalau yang kemarin kalian hanya membunyikan saja dari akor lagu Cinta karyanya Vina Panduwinata, ya sekarang cara membunyikannya dengan cara dipetik. Ada beberapa pola dalam memetik. Bapak kasih yang 3 pola dulu saja sebagai dasar. Nanti kalau misalkan 3 pola ini udah terbiasa, kalian bisa mengembangkan dengan variasi pola-pola petikan yang lain. Nah, yang pertama pola petikan yang pertama itu senar 6 bass masuk ke senar 3, masuk ke senar 2, masuk ke senar 1. Itu pola yang pertama. Yang kemudian pola yang kedua, nanti bass kalau misalkan masuk ke akord, pola bassnya tergantung di mana letak akordnya ya. Tapi untuk yang umum sementara bassnya
petik yang nomor 6 dulu saja. Pola yang kedua cari bass, sementara yang 6 dulu, masuk ke senar nomor 1, masuk ke senar nomor 2, masuk ke senar nomor 3. Nah, pola yang ketiga dari senar bass kita pakai yang nomor 6 dulu, masuk ke senar nomor 2, masuk ke senar nomor 3, masuk ke senar nomor 1. Nah, nanti kalian tinggal kombinasikan dengan chord yang udah kemarin kalian kuasai. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalkan teknik petikan dasarnya udah kalian kuasai, kalian bisa masuk ke variasi melodi-melodi yang lain. Ketika kita mau memainkan pola-pola petikan yang rumit, tentu kalian harus menguasai yang dasar dulu. Nah, sementara 3 pola itu dulu yang kalian kerjakan dengan akord yang udah kalian kuasai kemarin. Ya, terima kasih banyak. Selamat bermain musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.